Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama Pak Sultan Amin. Insya Allah malam ini akan membahas tentang orang tua pewaris Nabi. Monggo Pak Sultan bisa dimulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa kabar? Semoga malam ini sehat dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita membahas pewaris, orang tua sebagai pewaris Nabi. Bahasa kerennya itu orang tua profetik. Mungkin bisa kita bahas 2 malam melihat materinya agak panjang. Pertama saya ingin bercerita, mohon nanti bisa direspon agar silaturahim kita dengan daring ini bisa lebih semarak. Peristiwa ini sudah pernah saya sampaikan dari sebagian pemirsa, mungkin di Saim pernah, saya tidak tahu di Parahita apa pernah, saya lupa ingat. Saya ingin mengulanginya, yakni peristiwa ini terjadi di Jepang. Ini yang punya Jepang Pak Teguh belum kelihatan muncul ini. Tahun 70-an, peristiwa Lockheed, skandal pesawat ulang-alik yang menimpa Perdana Menteri pada waktu itu. Menelusuri di mana letaknya orang ini kok bisa baru sekarang ketahuan dia cacat moral. Mestinya orang cacat moral itu kan sejak awal kelihatan. Nah, pemirsa sekalian, yang diteliti itu adalah di perguruan tinggi dulu. Beliaunya itu ada di perguruan tinggi mana? Ada catatan-catatan amoralnya. Kalau di Jepang itu kan selain ada raport nilai numerik, nilai-nilai mata pelajaran, mata kuliah, juga ada nilai-nilai tentang etikanya, tentang akhlakul karimah dalam bahasa kita, tentang kepribadiannya, dinamikanya dia bergaul, dinamikanya dia menerima pembelajaran, kuliah, dicari. Dari catatan-catatan itu tidak muncul, di perguruan tinggi tidak ada. Turunlah ke sekolah menengah atasnya di SMA. Di SMA dicari juga catatan-catatan pernah kriminal atau asusila, juga nggak ditemukan. Di sekolah menengah pertama pun dicari, dari mulai kelas 3, kelas 2, kelas 1 pun juga tidak ditemukan. Demikian juga di SD sampai di TK dan di PAUD-nya tidak ditemukan. Nah, mereka tidak patah arang. Kalau di sekolah tidak ditemukan, maka dicarilah masa balitanya. Adakah kehidupan masa balitanya yang tidak sesuai? Nah, ada catatan, beliaunya ini tidak disusui oleh ibunya. Loh, kalau lantas tidak disusui oleh ibunya, siapa yang menyusui? Oh, rupanya dia ini pakai susu sapi. Dia tidak mengadop ibu susuan. Ditelusuri lagi,
kok bisa-bisanya disusui biasa pakai susu sapi itu menjadi anak gambling dan tidak tercatat mulai TK sampai perguruan tinggi. Maka ditemukan bahwa ketika menyusuinya itu tidak dengan ditimang-timang, anakku sayang, minumlah dengan senang, tidak begitu. Ditemukan bahwa ketika disusui itu, susunya hanya dicepitkan bantal, dibiarkan, tidak dalam suasana kasih sayang seorang ibu. Nah, penemuan itulah menggegerkan negeri Jepang, alih-alih tentang pendidikan, tentang psikologi, tentang anak dan lain sebagainya berkumpul. Nah, sejak saat itulah pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, Jepang besar-besaran membuat propaganda anak harus disusui oleh ibunya. Kalau tidak disusui oleh ibunya, harus ada ibu susuan. Sehingga cerita di koran-koran itu iklan-iklan ibu menyusui anaknya naik dokar, ayahnya yang menjadi kusir di depan gitu. Ditunjukkan meskipun di dalam kusir, dalam pedati, ibu itu tetap dengan tenang menyusui putra-putrinya. Bahkan iklan-iklan mencari ibu susuan itu di mana-mana digembar-gemborkan. Nah, kalau kita merunut di Al-Quran, di surat Luqman, ada salah satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Luqmanu libnihi yaitu terusnya wa wasainal insana biwalidayhi hamat lah ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskurli walibaydayak ilayal masir. Jadi Luqman mewasiatkan kepada manusia bahwa engkau harus berbuat baik pada orang tuamu. Kalau persisnya ayat saya ingin preteli satu-satu. Hamalatu ummu wahnan ala wahnin, bahwa dikandungmu selama 2 tahun dalam kondisi wahnan ala wahnin, dalam kondisi yang sangat berat, yang sangat melelahkan, wa fisaluhu fi amain, dan menyusuinya selama 2 tahun. Aniskurli, katanya. Kata Allah, bersyukurlah kepadaku. Mengapa kepada Allah bersyukurnya? Ya karena Allah itulah yang mentakdirkan kehidupan seperti itu. Wali-walidaika, dan kepada orang tuamu, kepada ayah ibumu, karena ayah ibumu yang telah membesarkanmu dari mulai janin sampai masa penyusuan itu, wa ilayal masir, dan kepadamulah engkau akan dikembalikan. Dikembalikan itu bisa kau kelak akan datang kepadaku dimintai pertanggungjawaban, atau kau akan melakukan birwalidan itu sesuai dengan ajaranku, atau itu semua lihatlah dari Allah memberi pembelajaran sampai engkau sedewasa ini mengerti itu semua. Maka kembalikanlah itu kepada Allah. Kalau kita melihat, Bapak Ibu sekalian, kalau di negeri kita ini menjadikan ibu susuan itu kan tidak populer. Tidak biasa.
Bahkan pernah Mbak Vina itu ketika masih kecil, Mbak cari teman-temanmu lah, anak-anakmu itu susukan kepada orang lain. Karena sejarah kehidupan Rasulullah Muhammad SAW itu, kalau tidak salah, sampai punya 3 ibu susuan. Ummu Aiman, Suwaidah, ada Halimatus Sa'diyah, yang terakhir itu yang terkenal. Apakah itu memang didesain oleh Allah? Bahwa Rasulullah itu ditinggal ayahnya ketika di kandungan, diasuh oleh kakeknya sebelum seberapa, kakeknya meninggal. Dan dia disusui oleh beberapa orang. Suwaibah itu adalah seorang budaknya, maulanya Abu Lahab. Lantas dia ikut pamannya Abu Thalib, diasuh Abu Thalib, diajak ke sana kemari untuk berdagang dan lain sebagainya. Apa itu hanya sejarah sekedar mengalir atau memang Allah mendesain di situ? Coba kita lihat dari ibu susuan itu. Dari studi sosiologis, Bapak Ibu sekalian, kalau ibu itu pernah menyusui seseorang dan apalagi seorangnya itu bisa berada, bisa muncul ke permukaan, kalau itu orang yang tidak mampu, maka tentu akan mengangkat derajatnya. Dan juga mengangkat derajat saudara-saudara sesusuannya. Rupanya di negeri Arab itu sudah terbiasa itu, dan itu dilestarikan di dalam sejarah kehidupan Nabi. Maka kalau Rasulullah itu lantas komunikasinya bagus, itu ya karena dia dibawa asuhan beberapa orang dan disusui oleh beberapa orang itu. Karena satu, kasih sayangnya beda dengan kasih sayangnya yang lain. Denyut nadinya, jantungnya mungkin juga beda. Itu adalah merupakan kekayaan yang luar biasa bagi kepribadian Rasulullah. Maka Kak, mungkin ini nanti akan mengawali, kemarin ada yang minta bagaimana mengoptimalkan kecerdasan bawah sadar itu. Disitulah dimulai kecerdasan bawah sadarnya itu. Dengan kasih sayang yang wanita-wanita yang pernah menjadi ibu susuannya, maka dalam fikih itu kalau hanya menyusui, ahli fikih menyusui sekali itu tidak dianggap ibu susuan. Mungkin kalau sudah lebih dari 5 kali, lebih dari 7 kali, itu bisa dianggap sebagai ibu susuan. Nah, itulah mengangkat derajat kepada ibu dan anak-anaknya dan keluarganya. Apalagi seperti Rasul, seperti Nabi, ataupun juga kita yang lain. Nah, tentu memang sekarang itu yang harus diperhatikan, ibu susuan itu apakah sehat. Kalau secara rohani kita tahu, mungkin secara jasmani ya perlu hanya diperiksa DL-nya, ada penyakit infeksi atau tidak, begitu saja kan. Mungkin yang hanya menular kayak paru-paru, kutu torak, atau ya kalau mungkin sekarang kali corona kali ya. Nah, kita melihat perkembangan Rasulullah sejak kecil. Rasulullah diajak oleh pamannya, dikenalkan dengan kehidupan berdagang. Dikenalkan dengan ketemu banyak orang. Dikenalkan dengan budaya di luar negerinya. Itulah menjadi menjadi kekayaan spiritual seorang Muhammad. Sejak kecil dia sudah berkenalan dengan berbagai orang. Maka komunikasi Muhammad itu sudah ada pembelajaran sejak dini. Nah, disitulah kalau boleh saya katakan pembelajaran bawah sadarnya itu berkali-kali, maka dia sudah mulai matang sejak umur berapa tahun itu sampai menjelang dewasa. Sehingga
Safi Antonio membuat penelitian, Muhammad ketika menikah pada Khadijah itu bukan pemuda miskin, seperti yang ditulis oleh sejarah-sejarah sebelumnya, bahwa Rasulullah itu adalah orang miskin yang menikahi janda kaya raya, saudagar yang tiada duanya, yang dipinang oleh saudagar kaya yang lain yang tidak pernah bergeming. Hanya dengan Muhammad orang miskin itu, Khadijah merasa terpaut hatinya. Melihat keramahan Muhammad, melihat kepribadian Muhammad yang sangat menawan. Bukan. Muhammad itu sudah bisa membayar mahar 100 unta. Kalau satu unta itu harganya bisa 25 juta sampai 30 juta, berapa 100 unta? Maka Muhammad itu bukan pemuda miskin. Itulah yang tidak ditulis oleh banyak sejarah ketika dia masa muda sampai menikah itu, apa yang banyak dilakukan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Lebih jauh kita melihat kehidupannya. Meskipun Rasulullah itu belum jadi nabi, tapi kekayaan intelektualnya itu sudah kelihatan dalam rumah tangganya. Karena memang dia sudah berakhlak mulia, dia menjadi rujukan kaumnya pada waktu itu. Muhammad itu sudah terkenal sebagai orang yang moralitasnya tinggi, orang yang tidak ada cacat sedikit pun, ngomong tidak pernah hoax, dia orang yang ramah, kalau berjalan dia itu menatap ke depan, juga tidak mendongak, juga tidak menunduk, mesti melihat kanan kirinya depannya itu siapa yang lewat, semuanya disapa dengan bagus, pribadinya sangat anggun dan menyenangkan, sehingga orang tidak bisa bermusuhan dengan Muhammad itu. Kita melihat bagaimana Rasulullah memperpamerkan diri sebagai seorang Rasul. Di tengah-tengah itu, dia menggendong seorang perempuan, Fatimah Az-Zahra, yang ketika itu orang Arab sangat mendiskreditkan perempuan, merasa jijik punya anak perempuan, merasa hina punya anak perempuan. Kita ingat Abu Bakar itu sekali waktu dia ketawa, ngekek-ngekek. Sekali waktu dia menangis terseduh-seduh. Umar bin Khattab, bukan Abu Bakar, Umar bin Khattab. Ditanya sahabat, ya Umar, ada kejadian apa kamu ketawa, ngekek-ngekek? Saya ini lucu dulu itu. Saya membuat sesembahan-sesembahan dari tepung, dari kue, Lata, Manata, Uzza, nama-nama berhala itu. Setelah aku puas, minta pertolongannya memediasi aku dengan Allah. Ingat Bapak Ibu sekalian, orang-orang Arab itu mengenal Allah. Tapi Allah tidak bisa langsung disembah seperti kita langsung itu. Tapi pakai medianya itu ya para berhala itu, Lata, Manata, Uzza itu, dan lain sebagainya. Tanpa media itu dia tidak akan sampai. Setelah aku sembah-sembah, lantas aku makan, lantas aku buang, aku tendang-tendang. Lucu sekali. Dan kalau menangis terseduh-seduh Umar, aku mengingat betapa jahatnya aku, betapa dolimnya aku. Anakku harus aku kubur hidup-hidup. Anak gadisku itu. Aku tidak punya belas kasih. Kan hanya gengsi. Hanya kepingin martabatku terangkat di muka orang-orang jahil, orang-orang bodoh itu. Maka aku kritiskan anak perempuanku. Aku relakan anak perempuanku mati dengan sia-sia seperti itu. Rasulullah Fatimah diciumi, dipamer-pamerkan, memproklamirkan kesetaraan gender. Wanita pada zaman Romawi itu kan bukan orang. Barangkali zaman
jahiliyah pun bukan orang. Nggak ada hak wanita itu. Kalau lantas Islam memberi hak separuh dari laki-laki, itu sudah luar biasa. Saya pernah ada kasus diceritani oleh Ustadz Mu'amal Hamidi almarhum. Ada orang bertanya pada saya, Pak Sultan, anak perempuan itu datang lantas curiga. Jangan-jangan ayahnya itu bukan ayahnya. Tapi dia tidak berani bertanya sama ayahnya itu dan kepada ibunya. Karena dia masih melihat ibunya itu mencuri-curi, masih berhubungan dengan pacarnya yang lama ketika masih muda itu. Dan saya katanya pernah dikenalkan, Ustadz, ini loh temannya mama, kayak ayahmu sendiri kok dia bukan orang lain. Jangan-jangan saya ini anaknya dia, kata Ustadz Muhammad. Lantas nikah saya kalau dinikahkan oleh ayah saya sekarang ini apa sah? Karena saya tidak berani konfirmasi ke mama juga ke ayah. Loh, Ustadz jawab apa itu? Di zaman Rasulullah itu ada anak gadis datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini dinikahkan oleh ayah saya, tapi ayah itu tidak memberitahu saya sebelumnya siapa laki-laki yang akan menikahi saya, juga saya tidak dimintai persetujuan. Apa yang mesti harus saya lakukan, ya Rasulullah? Kamu terima, boleh, kalau kamu memang suka dengan laki-laki pilihan ayahmu dan sudah dinikahkan tanpa persetujuanmu itu. Atau kamu tinggalkan saja, tidak apa-apa. Wong itu hakmu kok, kamu yang menentukan iya dan tidaknya kamu bisa menikah dengan dia. Oh. Nah, berarti anak itu, Ustadz, saya kejar, ya nggak apa-apa, sudah nggak. Wong ada peristiwa itu kan analoginya, kiasnya kan sama saja. Itulah perempuan di zaman Islam itu mempunyai kemerdekaan yang luar biasa. Dihargai oleh Islam. Tapi kadang masih ada kepingin menuntut kesetaraan gender itu, laki dan perempuan itu harus sama dong, Pak. Kalau laki-laki dapat 2, ya perempuan dapat 2. Ya kalau selama itu dipersetujui oleh saudaranya yang laki-laki kan tidak apa. Tapi kalau sebenarnya haknya perempuan itu ya separuh dari haknya laki-laki. Nah, itulah Rasulullah Muhammad SAW membawa pembaruan yang luar biasa bagi dunia ini. Nah, kalau dunia sekarang lantas memproklamirkan kesetaraan gender seperti itu kan ya karena logika-logika yang diraba-raba saja sama para istilahnya kan hak asasi manusia lah, apalah begitu kan. Tapi Islam cukup luar biasa membawa pesan-pesan kesetaraan dalam kehidupan hak-hak manusia ketika itu. Maka kalau Rasulullah itu lantas menjadi seorang bapak yang luar biasa, yang Fatimah itu sangat dekat sama ayahnya, jadi memang dalam psikologi itu dikenal anak perempuan itu memang harus dekat kepada ayahnya. Kalau anak perempuan itu tidak dekat sama ayahnya, maka ada gangguan psikologis dalam kehidupannya. Karena dialah figur dalam kehidupannya. Itu dulu, Kak, pengantar saya. Terima kasih. Oke, baik. Monggo, jamaah sekalian. Langsung saja yang ingin bertanya. Monggo. Assalamualaikum Bapak Mas Mizan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu. Pak, terima kasih sudah mengingatkan kembali tentang kisahnya Pak Perdana Menteri Jepang itu.
Sehingga kalau dalam bahasa sederhana saya, sesungguhnya pendukung kualitas moral anak-anak kita itu selain dari yang tadi proses dalam dia pertumbuhan masa bayi itu, kemudian kan pasti ada lingkungan yang mengikuti proses itu. Nah, sedangkan Jepang sendiri kita tahu bahwa kalau masalah spiritual kan Jepang bukan spiritual agamanya Muslim kan, tapi mereka sangat terbuka dengan segala sesuatu selama kita bisa bertanggung jawab pada saintifik ataupun bertanggung jawab dengan hal-hal yang memang itu baik, sehingga moral mereka juga luar biasa kan, dan budayanya juga sudah sangat tertata dengan luar biasa, mulai dari nenek moyang sampai diberikan kepada generasinya sekarang. Nah, mungkin Bapak perlu memberikan kepada kami semua sesungguhnya pendukung kualitas moral bagi kita sendiri untuk di dalam dunia pendidikan itu apa aja sih Pak yang kudune step by step-nya itu Pak. Terima kasih Pak. Gitu. Iya. Memang pakar-pakar pendidikan kita ini sudah luar biasa ya di Indonesia ini ya. Dan agama kita ini kan juga sudah luar biasa. Tapi kadang-kadang kita ini masih di tataran teori, belum pada tataran praktis, begitu kan? Jadi pengalaman di lapangan itulah yang mestinya harus diperkaya. Ketika teman-teman dulu, jadi kalau di kelas itu kan anak-anak bisa diamati oleh ustadz-ustadzanya. Tapi kalau di luar jangan ditinggalkan begitu saja. Dilihat dong dari jauh, begitu kan? Ada anak-anak yang otoritasnya tinggi, ingin menguasai teman-temannya. Ada anak-anak yang tidak mau berbagi, ingin egonya muncul di dirinya sendiri, yang lain dikalahkan. Ada anak-anak yang bertemannya hanya dengan itu saja, tidak mau dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu di rumah itu kan mestinya kadang-kadang sudah melihat dengan begitu. Lingkungan itu kadang-kadang melihat dengan begitu, tapi waktunya karena ayah ibu kerja, terus diasuh oleh mbak itu kan tidak ketat untuk melihat begitu itu. Asal anak tidak rewel, asal tidak nangis, begitu saja kan mbak ini kan apapun yang dimintakan oke saja. Nah itu kan nggak benar. Ya memang dalam pengasuhan itu banyak hal yang sangat mempengaruhi. Ya mulialah guru itu. Memang guru itu nek konsepnya wong Jawa kan digugulan ditiru gitu kan ya. Ya, guru kan tidak hanya bisa ngomong saja di depan kelas, tapi perilakunya itu menjadi idola-idola anak-anaknya. Sehingga ayah bundanya kadang-kadang juga agak jealous. Kenapa sih kok yang dikit-dikit yang diomong kok ibu guruku, ustadz-ustadzaku, kok enggak ayah papamu, begitu kan, ayah mamamu, begitu kan. Ya banyak kan orang-orang tua, dikit-dikit kepingin gurunya, dikit-dikit coba teleponkan guruku, tanya guruku, apakah ya ibumu ini juga sebodoh ini? Kan juga tidak lah. Karena apa ustadz-ustadznya dengan telaten, menggaiden, apa lah. Kadang-kadang ayah ibunya malah tidak sabaran. Di kita sekarang kan sudah mulai alhamdulillah kan, itu ada tangan dinginnya Pak Didi itu kan ya. K13 itu kan sudah memulai kita untuk apa? Untuk memperbaiki apa pembelajaran kita selama ini kan ya. Laki-laki ketika K13 diproklamirkan itu ya menjadi geger nasional kan itu. Enggak siap semua guru-guru. Nah, selama ini hanya ngajar, catat, gitu kan, tulis, begitu saja, hafalkan. Nah, ini PR-nya, cuma gitu-gitu saja. Nah, secara knowledge saja anak-anak itu dapat. Tapi bagaimana kepribadian anak itu dibangun, bagaimana anak itu bisa komunikasinya bagus, bagaimana teamwork-nya anak-anak itu terbangun. Nah, karena kehidupan kita sekarang menuntut anak-anak menjadi yang luar biasa itu. Ya, jadi saya
appreciate kepada teman-teman yang tidak henti-hentinya untuk terus belajar, untuk terus memperbaiki kinerja kita. Ya, karena kenapa di Jepang itu guru yang dipersalahkan kalau terjadi begini ini lah. Kalau di Indonesia ini sekarang terjadi, mohon maaf ya, mudah-mudahan tanda petik kalau sedikit rodok saya nakal, agak rodok carut-marut itu, apakah karena hasilnya guru-guru dulu ya kali ya? Iya kan? Ya enggak lah. Ya mungkin tidak gurunya. Ya gurunya sudah ngajarnya kayak begitu. Itu tanya Mas Mizan itu. Dia keluar dari sekolah. Kenapa Zan kamu kok nggak mau sekolah? Aku nggak dapat apa-apa. Gurunya tua-tua, suruh nyatet saja, suruh ngapalkan saja. Kalau tanya nanti jaga sedikit berdebat dia marah-marah, gitu. Ya udahlah, saya nggak dapat apa-apa. Ya sudah, ya kan? Nah, Sering disuruh keluar kelas Pak, nggak tahu nggarap PR. Lah seperti itu, Pak Didik yang seberang sana tertawa terkekek-kekek itu karena beliau yang bertanggung jawab sebagai dirjen. Nggih Pak Didik. Sorry Pak Didik. Tapi alhamdulillah beliaunya sekarang sudah punya sekolahan sendiri juga. Ya memang apa ya memang kadang-kadang fakultas keguruan kita itu yang ngajarnya banyak teori ketimbang prakteknya. Ya, saya ini kan juga pendidikan guru begitu kan. Ya dosen-dosen kita hanya ngajar teori-teori kayak di lapangan. Lamun dosen ngajar nggak enak gitu ngajarkan apa teori pendidikan terus piye iso transfer knowledge. Itu Pak Adriono itu kan juga pendidikan guru itu ya. Iya kan? Nah, ya ini kita semua kan lagi refleksi begitu kan ya bahwa ya kita semua bertanggung jawab. Makanya orang-orang tua jangan menyerahkan saja sama guru gitu kan ya. Ketika di lockdown gini susahnya ngajari anak-anak, itulah guru-guru juga susahnya ngajari anak sendiri sambatan. Nah, itu ngajari anak uang. Nggih, itu loh saja ya, matur. Makasih Pak. Meski saya masih penasaran dengan ini budaya ya. Kalau mungkin karena Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika maunya, tapi keragamannya sangat luar biasa sehingga agak sedikit kesulitan kalau kemudian disamain, bukan disamain saya, tapi karena saya kalau waktu lihat di Jepang itu kan bahkan sampai misalkan anak-anak diajari naik kereta itu, nanti mungkin yang dari Jepang kalau sudah bergabung bisa sudah bergabung nanti biar ya, saya pernah lihat itu ada 10 siswa begitu, kemudian di depan itu gurunya ada 2, di belakang itu sekitar ada 3 wali murid, bayangan saya. Kemudian mereka belajar bagaimana caranya naik kereta, dan itu anak-anak benar-benar dirapikan dulu, dikasih tahu informasinya, kemudian dipastikan anak-anak itu paham atau tidak, kemudian baru dipraktekkan untuk masuk ke itu kereta, dan orang tuanya juga tidak ikut-ikutan. Artinya beliau menjaga saja keamanannya ketika si anak siswa-siswa itu merasa